This is Honda Accord Maestro 91 Automatic for WS. Selamat datang di channel Bengkel Kafka Bogor. Siang hari ini, sesuai dengan openingnya kita tadi, kita bakalan bahas Honda Accord Maestro tahun 91, transmisinya otomatis, dan untuk yang varian ini sudah dilengkapi dengan teknologi 4WS atau 4 wheel steering. Nah, dari kacamatanya Om Kamal, ya, kita akan kupas tuntas nanti apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Jadi stay tune, tetap di sini, tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, Mal, sesuai dengan janji gua kemarin, kita bakalan ngontenin, kita bikin video tentang Accord Maestro gua nih, Mal. Ya. Nah, teman-teman dimanapun adanya nih, pasti pada pengen tahu nih, dari kacamata Om Kamal nih, kayak gimana kelebihannya, kekurangannya seperti apa kalau kita mau beli Honda Accord Maestro. Terutama mungkin yang transmisinya otomatis nih, Mal. Dia kan ada dua, manual sama otomatis kan ya. Nah, kalau dari versi lo sendiri, secara garis besar dulu deh, Maestro kayak gimana? Kalau dari versi gua, secara garis besar sebenarnya Maestro sih nggak bisa dimiliki, bukan nggak bisa sih, belum cukup layak dimiliki sama orang yang masih baru mau beli mobil. First car? First car sebenarnya sih enggak ya, kecuali nekat. Orangnya nekat silahkan, tapi kalau saran dari gue sih kalau buat first car sih enggak. Karena ya Accord Maestro pertama kalau yang tipe ini kan udah injection ya. udah injection. Oh, dia ada karbunya juga ya? Ada karbu juga. Ada yang karbu. Generasi tahun 90 awal keluar sama tahun 91 ada karbu. Nah, ini 91 tapi injection. Gitu. Jadi kalau untuk versi injectionnya sih gue sebenarnya nggak terlalu rekomen untuk newbie atau ya, first car-nya. First car. Karena penanganan mobil Maestro injection ini nggak semudah kita nanganin anggaplah mobil injection yang tahun-tahun muda. Karena komponennya tuh banyak banget. Penyesuaian di sini situnya tuh banyak banget. Jadi kalau newbie anggap first car pengen Maestro, lu boleh ambil yang karburator deh. Yang karbu. Maestro yang karbu berarti jadi sensasi bawa Maestronya dapet, tapi perawatannya simple. Karena dia masih pakai sistem karburator ya. Penyesuaian pun nggak terlalu banyak, paling ya setting karbu, setting delco gitu doang. Sedangkan kalau yang versi injection ini kan penyesuaiannya tuh banyak. Dia ada ISC-nya, ada CO-nya, ada AFR segala macam, terus harus setel delco-nya juga. Nanti kita tunjukin ya, nanti kita kasih footage-nya. Untuk Maestro injection tuh penyesuaiannya tuh di mana aja sih gitu. Udah gitu kalau untuk yang ini versi ini yang Matic, ya namanya Matic mobil udah berumur. Berarti kurang lebih kalau misalkan sekarang dia keluaran 91, 34 tahun ya? Ya, kurang lebih 34 tahun. Nah, 34 kalau tahun. Matic udah umur segini kan ya kita nggak tahu kan nanti sama pemilik sebelumnya itu dia udah pernah di overhaul atau belum Matic-nya. Jadi ya pasti kondisinya 50-50 lah antara dia sehat banget atau nggak sehat banget gitu. Jadi kalau lu mau ambil mobil Matic tahun tua, minimal lu udah tahu dulu deh sebelumnya kalau ini Matic bermasalah tuh kira-kira range perbaikannya tuh berapa sih? Untuk biaya dia overhaul, di refresh lagi semuanya biar lebih responsif Matic-nya gitu ya. Responsif. Karena kalau Matic udah tua, kondisi normal aja masih agak lemot. Apalagi kondisi nggak normal. Ya. Artinya dengan umur segitu, kurang lebih 30 tahunan, artinya bukan memang spare part yang lemah, tapi karena memang sudah kemakan umur aja ya, karena usia aja ya. Dan teknologi pada zaman itu Matic-nya tidak sehebat teknologi Matic zaman hari ini. Karena orang pasti compare, oh gue pernah nyoba bawain Avanza misalnya punya bos gua kayak atau punya orang tua gua gitu. Dia berharapnya bawa Maestro Matic itu kayak bawa Avanza Matic. Kan nggak mungkin banget gitu. Mungkin kalau misalnya si Maestronya ini udah sedikit dimodifikasi atau apa dibuat lebih responsif ya mungkin bisa, nggak ada yang nggak bisa. Dia 2000 cc tenaganya tuh pasti gede banget bener. gitu kan. Kalau yang versi manual sih
udah nggak usah khawatir lagi deh masalah tenaga. Ya. Kalau yang versi manual. Nah, tapi kalau yang versi Matic ini, apalagi pakainya banyak dalam kota, jangan berharap banyak. Oke. Gitu. Kalau tenaga sih gua ngerasain banget ya, karena ini udah 2 kali gua pakai buat mudik ke daerah Jawa Tengah. Dan sama sekali nggak ada kendala, Mal. Sama sekali nggak ada kendala. Iya. Karena untuk perjalanan jarak jauh, walaupun dengan kondisi Matic yang sekarang gue pakai ini pun kan udah agak mulai lemah ya, bisa dibilang lemah ya. Tapi agak jeduk dikit. nah ini pun juga masih dalam kategori aman banget gitu. Gue pulang pergi ke Jawa 2 kali Lebaran itu aman banget gitu. Nah, kalau memang mau di apple to apple sama Avanza tadi kayaknya nggak adil lah ya. Nggak adil, memang nggak adil. Tapi pada kenyataannya nih Tot ya, banyak kan yang nanya ke gua kan. Mereka tuh ekspektasinya lebih. Karena mereka belum pernah punya sebelumnya. Gitu. Karena ekspektasi mereka tuh bawa mobil Matic ya kayak bawa mobil Matic tahun-tahun muda. Iya benar. Agia, Avanza, apapun lah misalnya, itu. Dia pas baru mau punya mobil, belajar manual mungkin agak kesulitan, dia belajarlah Matic. Karena banyak yang nanya ke gua gitu, orang punya budgetnya di bawah gocap, pengen mobil Matic atau malah kadang di bawah 30 pengen Matic. Karena dia belajarnya pakai mobil Matic dan di saat dia belajar tuh anggap dia pakai Avanza atau dia pakai Ayla Agia. Nanti kan ekspektasi dia tuh kok beda yang sama gue belajar gitu, ngerti nggak? Jadi ini gue harus gue sampein nih. Jadi ntar lu itu jangan berekspektasi terlalu jauh gitu. Jadi soalnya generasi muda sama generasi tua jauh lah. Ya, jadi berbeda jauh banget. Segi teknologi Matic-nya pun juga jauh banget. Ya. Walaupun ini Matic-nya masih konvensional bisa dibilang, tapi untuk tenaga kalau dalam kondisi prima, bagus. Wah, cakep banget. Lu makin nanjak-nanjak seterjal apapun, nggak akan ada ngos-ngosannya. Itu dia. Makanya yang bikin gua heran segini dalam kondisi agak jeduk ya Matic-nya, tapi arah pulang ke rumah gua kan lewatin jalannya kayak gitu. Kalau buat tanjakan sih udah jangan khawatir banget deh. Tenaga sih top lah. Kalau kondisinya normal kayak gini ya, kalau kondisinya normal. Jadi mobil itu nggak bisa dibilang Toyota lebih baik, Honda lebih baik, atau Toyota lebih buruk, Honda lebih buruk, nggak bisa. Semua tetap balik lagi ke kondisi mobilnya. Karena gue pernah nemuin Grid Corolla yang kondisinya parah banget, dan gue pernah nemuin Honda Cielo yang buat gue itu lumayan red flag. Kondisinya bagus banget, mulus banget, sehat walafiat normal. Gitu. Jadi tetap acuannya tuh sebenarnya bukan merek, acuannya itu kondisi kendaraannya tersebut. Gitu. Jadi jangan pernah bilang Honda kan spare partnya mahal, Toyota kan lebih murah. Enggak, mobil apapun spare part KW harganya sama aja. Lu boleh survei sendiri deh. Mobil apapun paling tipis-tipis bedanya. Tapi KW ya. KW. Gak sanggup lah kita beli yang ori mah. Untuk perawatan yang basicnya pun juga kurang lebih sama lah ya sama sedan-sedan yang lain ya. Sama banget. Ganti oli. Sama banget. Oli transmisi lah. Sama gitu nggak ada bedanya. Nggak ada ya. Sama persis. Terus kalau misalkan kebutuhan karena spare part yang udah kemakan usia kayak misalkan engine mounting. Masih banyak banget. Ya? Lu mau yang original ada, lu mau yang aftermarket yang KW-KW-an ada. Aman ya. Aman banget. Nah, teman-teman. Kalau kita mau ngomongin konsumsi bahan bakar yang Maestro dengan cc-nya dia yang 2000, bawa badan segede ini, bisa dibayangin teman-teman ya, dalam kondisi mesin yang udah kurang lebih sekitar 30 tahunan lah. Ini range-nya tiap hari gua pakai pulang pergi rumah ke bengkel Kafka Bogor ini, itu perbandingannya 1:6 atau 1:7 nih, Mal. Cuman kemarin waktu Lebaran itu gue masih bisa tembus di 111 sampai 112. Gitu. Itu dengan konsumsi bahan bakar yang RON 92 ya. 92. Nah, kalau yang masih di dalam kota sih gue masih bisa pakai yang kerang kuning lah ya. Masih bisa. Cuman karena udah di daerah kita harus pakai yang plat merah. Mau nggak mau gue tetap pakai yang RON 92. Nah, itu masih bisa tembus di 111 sampai 112 gitu. Nah, kira-kira kalau versinya Om Kamal nih yang bakalan harus diperhatiin banget ketika kita mau ngangkat nih mobil atau mau beli Honda Accord Maestro entah manual atau Matic tanpa bantuan pihak ketiga misalkan kayak atau inspektor atau apapun namanya itu, kita cuman modal pengetahuan kita sendiri. Kira-kira apa, Mal? Sebenarnya sih simpel aja. Kalau mobil-mobil tua kayak gini, cek visual mesin, dengerin suara mesin, sama cek knalpot. Kalau knalpotnya hitam, berarti itu mobil boros banget. Kalau knalpotnya hitam plus,
lengket, berarti itu mobil keluar asap putih. Oke. Ngebul. Ada kemungkinan seal clap atau ring piston atau apapun. Itu perbaikannya pasti gede. Kalau udah keluar asap gitu ya pastinya lumayan. Lumayan gede. Pastinya lumayan kan harus turun mesin. Overhaul mesin mau ya? tidak mau. Oke. Dan yang pasti yang paling penting kalau lu mau beli mobil tua, sebenarnya bukan mobil tua doang sih, mobil apapun, test drive Test wajib. drive, ya. Nah itu udah kita spill di video yang sebelumnya kemarin ya, ya. di Hyundai Verna Wajib kemarin karena ya. mau gua kasih tahu triksnya, ngecek ini, tipsnya, ngecek itu, tetap nggak Harus bisa kita test drive. dulu ya. Karena gua pernah, karena gua kan kadang kalau beli mobil suka malas ngetes ya. Gue paling malas, makanya gue sering ngajak orang biar orang itu yang ngetesin gitu. Gue pernah, gue sendirian, gue ngeliat, oh oke, yaudah, gue bayar. Pas sampai rumah nggak taunya, ya begitu deh. Ya. Banyak jajannya. Akhirnya Karena gue nggak tes drive. terima resiko kita ya. ya. Itu gue udah resiko gue aja lah kalau kayak gitu. Nah, trik-triknya juga kemarin udah sempat di-spill dikit-dikit ya di video yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek aja di video yang kita bahas atau review Hyundai Verna kemarin ya. Nah, selain kekuatan mesin ini yang bawa 2000 cc, terus konsumsi bahan bakar yang udah gue sebutin tadi, ini ada komponen paling penting banget yang bikin nyaman Honda Accord Maestro dari zaman dulu, entah itu dari generasi Maestro apa generasi yang sebelumnya, itu masih sangat nyaman dipakai itu di bagian kaki-kaki, bagian suspensi. Bener nggak tuh, Mal? Iya, malah kalau gue ngerasanya lebih nyaman Honda Accord ya. Kita bicaranya terutama untuk Accord nih. Gue lebih ngerasain nyamannya Accord itu di generasi-generasi lama daripada generasi-generasi yang baru. Oke. Gitu. Nyamannya, empuknya Honda tuh berasa banget di Accord ini. Dibandingin kayak Accord yang CM5 ya, gitu, CM5 masih oke lah. Masih oke lah ya. CP2 ke atas. Oh, CP2. Kalau kata gua kurang, kalau kata gua ya. Cuman versi kenyamanan setiap orang beda-beda ya. Kalau menurut gua nih dari kayak generasinya sebelumnya tuh kayak CM5, sebelumnya lagi apa yang S26, terus sebelumnya lagi Cielo, ini Prestige tuh. Sebelumnya lagi Eksekutif, sampai sebelumnya lagi Accord apa Dulux kayak kalau nggak salah. Gua udah pernah coba semua tuh. Itu nyaman banget. Nah, makanya kenapa rata-rata orang bilang Honda kaki-kakinya mahal, karena mereka itu agak sedikit rame kaki-kakinya tuh banyak, komponennya tuh banyak. Kayak dia nih belakangnya double wishbone, depannya McPherson, tapi belakang double wishbone. Makanya kenapa dia tuh nyaman banget, mau kita pakai nikung-nikung juga, dia tuh enak banget dibandingkan dengan Toyota yang sekelas dia. Anggaplah kalau kita yang setara sama dia, anggaplah Corona Absolute. Corona Absolute benar. Ya, anggaplah Corona Absolute. Kalau lu boleh bongkar kaki-kaki Corona Absolute, lu lihat sama lu bandingin kaki-kaki ini, itu jauh banget. Ya sekarang kalau misalnya di Absolute itemnya cuma ada 4, di sini itemnya ada 7, ya jelas lah lebih mahal ini. Karena kan part yang kita belinya lebih banyak. Bener banget lagi. Bukan masalah harganya lebih mahal, sebenarnya harganya sama aja. Cuman karena komponennya lebih banyak. Karena komponennya lebih banyak Honda itu. Dan itu tuh sampai generasinya 2000. Kalau Civic itu Civic ES kalau nggak salah yang lumayan masih rame tuh kaki-kakinya. Ke atasnya itu udah agak nggak terlalu banyak gitu. Itu seingat gua ya, karena gua nggak terlalu sering megang Civic FD juga, jadi agak-agak lupa gua kaki-kakinya. Makanya nih versi teman-teman nyamannya Honda dibandingin brand-brand yang lain boleh ditulis di kolom komentar juga ya, nanti buat next video siapa tahu bisa kita bahas. Nah, lanjut lagi ke penerawangannya Om Kamal dan versinya Om Kamal nih. Kalau yang gua rasain selama pakai ini mobil, AC-nya kaki-kaki ya udahlah ya, memang dia komponennya sebegitu complicatednya sehingga memang kita di dalam pun ngerasa kayak malas keluar lagi gitu karena udah saking nyamannya gitu kan ya kalau dalam kondisi sehat. Nah, AC-nya pun juga sangat mumpuni banget gitu. Banget. Karena gue dulu zaman gue baru lulus kuliah lah kalau nggak salah, gue pernah pakai juga kayak gini, yang karbu tapi Matic juga. Gue pakai itu setahun setengah lebih, AC tuh nggak pernah ke speed 2. Satu aja udah saking dingin ya. Nggak pernah nyampe ke speed 2. Wah, majukannya wah dia setik wah. Kadikeun teu naon. Nggak pernah pakai speed 2. Selalu speed 1. Karena itu aja udah dingin banget. Iya. Dingin banget. Nah, satu lagi gue lupa tadi. Kalau mau beli apa namanya? Honda kita bicara Honda pada umumnya yang generasi tua ya. Iya. Yang lu perhatiin banget itu cooling system. Cooling system lu harus perhatiin banget nih. Anggap setelah lu beli deh. Ya. Bukan saat lu baru mau ngecek, tapi setelah lu beli.
lu wajib korok radiator, selang radiator full lu cek semua. Kalau masih pakai termostat pun termostatnya lu cek. Sama selang bypass. Paling sering bocor di selang bypass. Ya, yang banyak banget yang ke skip tuh. Di selang bypass atau di pipa bypassnya. Kadang itu suka udah karatan. Paling sering banget. Udah karatan gitu juga kan ya? Nah. Jadi yang bikin dia sering overheat, yang bikin dia sering air habis tanpa orang sadari itu di selang bypass karena dia posisinya di belakang blok mesin. Nanti kita kasih footage-nya ya. Di belakang blok mesin itu selangnya tuh ngumpet. Kadang kalau bocor kita nggak ngelihat, tahu-tahu ada netes air di bawah mesin. Apalagi yang belum pakai coolant, jadi nggak kelihatan. Nyaru nih jadinya nyaru dia air AC atau air AC atau air radiator. Iya bener lagi. Gitu. Bener itu. Itu gue lupa tuh tadi makanya gue tambahin. Artinya buat teman-teman yang memang saat ini lagi nyari-nyari Akot Maestro buat entah itu mobil hobinya atau memang lagi mau nyari Akot Maestro modal nekat buat first car-nya nih Mas. Step awalnya dia di permesinan nih udah oke. Nggak ada rembes, pokoknya aman, suaranya halus misalkan gitu. Nah, cooling system yang keduanya yang perlu perlu diperhatiin banget ya. Yang ketiganya tadi kaki-kaki kita wajib test drive. Wajib test drive biar ketahuan kaki-kaki itu ada bunyi. Karena bukan salah satu sih, satu-satunya cara kita tahu kaki-kaki itu bermasalah atau enggak dari bunyinya. Kalau nggak ada bunyi, kecil kemungkinan kaki-kaki itu rusak gitu. Jadi dari bunyinya. Tapi kalau kondisi mobilnya ceper, kayak gini nih agak ceper nih, agak susah tuh. Biasanya bunyi-bunyi hilang kalau kondisi mobil ceper. Tapi kalau kondisi standar, kaki-kaki ada rusak, gue jamin kayak ada angklung dalam mobil. Gue jamin pasti bunyi. Jadi kalau nggak bunyi, itu kecil kemungkinan kaki-kakinya rusak. Minim lah kalau ada kerusakan, nggak yang besar gitu biayanya. Berarti kita harus mau nggak mau nyeper juga gitu. Betul, ya. Tapi memang udah hukumnya udah wajib banget sih yang namanya lu beli mobil bekas, lu harus siapin dana lah. Lu jangan punya duit 35 juta, lu beli mobil harga 35, udah pasrah. Lu begitu mobil dipakai ada trouble, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada lagi budgetnya. Itu konsumen kita dulu yang datang ke bengkel, Om saya baru beli nih mobil, baru ngangkat, tolong diestimasiin. Setelah kita kasih estimasi, wah nggak cukup, emang gimana Om? Iya ini mobil saya punya budget kemarin tuh belinya 60, ini harga mobilnya berapa kalau boleh tahu? 62, kemarin saya agak maksin 2 jutanya, terus nggak ada spare buat servis, nggak ada. Nggak ada, nah itu. Namanya mobil second, sebagus apapun kondisinya tetap aja mobil second. Ya, jadi 1, 2, 3 mah pasti ada aja ya yang kalau misalkan nggak mungkin nggak ada yang namanya barang bekas gitu ya. Lu mau beli apapun barang bekas pasti ada kekurangan lah. Kecuali kalau misalkan itu adalah barang simpenan, barang limit yang siap sama harganya. Betul. Ya, cuman kan ya ada rupa ada harga juga dong. Iya, makanya kayak kemarin Maestro yang di Jawa dijual berapa mah? 70 juta kondisi manual tahun 93 bukan 4WS ya. Nah kalau 4WS-nya ini apalagi yang otomatis populasinya katanya dengar-dengar udah makin jarang karena banyaknya ya berakhir di kampakan. Ada juga yang 4WS-nya udah dinonaktifin karena kalau ngebenerin mahal banget. Nah itu dia. Buat ngebenerin kalau rusak 4WS-nya tuh mahal banget. Nanti kita liatin footage-nya deh, kayak gimana 4WS-nya yang mobil gua ini masih aktif apa enggak, nanti teman-teman kita kasih lihat. Berikut sama nanti kita kasih lihat juga seperti yang tadi Om Kamal bilang, mesinnya kayak gimana, terus sistem pendinginannya kayak gimana, terus dia tuh kipasnya berarti 2 ya? 2. Dan rata-rata kalau gue di mobil tua pasti gue nambah kipas di depan. Di mana aja cukupnya. Cukup 6, gue taruh 6 kipas di situ. Untuk nambah biar adem ya. Oke. Makanya pantesan setelah ini ditambahin depannya, kemarin macet-macetan ke Jawa pun juga aman aja. Jadi nggak worry gitu ya, namanya kita pakai barang tua kan. Tiba-tiba di jalan kipas mati satu, kita masih punya backup yang lain. Gitu kan. Kalau gue sih lebih srek di nambah kipas. Selalu apapun mobil yang gue pakai pasti gue nambah kipas. Oke. Sip. Udah banyak banget mobil tua yang gue pakai, hampir semua gue pasti tambah kipas. Ya. Selalu. Nah, itu kipasnya kipas universal ya berarti ya? Universal aja yang murah meriah lah, ngapain pakai yang ori-orian mahal. Kalau kita ngomongin mesin, transmisinya juga sudah, terus keunggulan di cooling atau hal-hal yang perlu diperhatiin pada saat mobil ini jalan, yaitu di cooling sistemnya.
kaki-kakinya kompleksnya kayak gimana juga udah tadi di-spill sama Om Kamal. Ini yang nggak kalah pentingnya di Honda Accord Maestro yang perlu teman-teman perhatiin pada saat mau beli Honda Accord Maestro itu adalah di bagian body Interior. dan interior. Ya, body dan interior. Body mah kasarnya lu tinggal ke tukang cat mulus. Coba interior, cobain aja deh ngerapin interior. Nah, itu. Om Pasha, lu nggak ngerapin interior ya Om Pasha ya? Cobain. Ya. Ini karena bawaan originalnya dia Ya. kan fabric. Warna Rata-rata tuh udah biru muda dibungkus gitu pakai ya. MBTEC. Tapi ada juga sih orang yang malah lebih seneng joknya tuh di cover MBTEC. Itu selera ya. Cuman kalau gua sih sebagai penggemar mobil lah. Gue sebagai penggemar mobil, kalau gue cari mobil tua interiornya nggak ori, nggak akan gue beli mau sebagus apapun. Kecuali murah. Jadi sisa budgetnya bisa gue beliin interior original gitu. Kalau gue ini, karena jok original itu didudukinnya jauh lebih nyaman daripada jok yang udah pakai sarung. Udah pakai sarung Ya, mau itu sarungnya apa kek kulit begini, kulit begitu, tetap lebih nyaman jok bawaan pabrik. Oke. Gitu. Ya, buat informasi tambah juga tuh buat teman-teman bahwa ini balik lagi ke selera ya, sama tingkat kenyamanannya kita masing-masing. Kalau misalkan lebih nyaman pakai atau duduk di jok yang sudah dibungkus pakai jok kulit, itu boleh, silakan, nggak ada masalah ya. Kalau misalkan yang hobinya memang originalan, ya inilah interiornya nanti kita spill juga di Oh iya, podcast satu berikutnya. lagi kelemahan Maestro yang hampir setiap pengguna Maestro pasti ngerasain. Bocor kalau Itu, hujan. Pak, itu yang mau gue omongin, bodinya. Hujan-hujanan Di kita bodinya. dalam mobil. Dan itu kejadian sama gua ya teman-teman, parah, kejadian bocor sama gua. parah. Kejadian. Nanti dikasih lihat ya spot-spot di mana aja Betul. yang harus diperhatiin Nah, itu kalau penting. ngecek. Supaya teman-teman juga saat ini memang sudah banyak beredar jasa-jasa auto inspektor segala Ya. macam kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang memang kendala dengan dana yang terbatas, harus nyewa auto inspektor, teman-teman biar terinformasikan secara jelas Betul. dan secara detail supaya Betul. mereka bisa paling tidak mendadak jadi auto inspektor Iya. gitu buat dirinya sendiri ya. Makanya nanti kita kasih footage selengkap mungkin dari mulai mesin, dari mulai cooling sistemnya, terus interiornya, kaki-kaki kalau perlu nanti kita bukain juga, terus termasuk di spot-spot yang biasanya tadi bocor. Ini kejadian banget sama gue waktu gue ke Bandung, gue bawa ini, kondisi hujan deras, macet, nah sudahlah. Siap-siap pakai payung kalau nggak pakai jas hujan dalam mobil itu. Bayangin deh loh. Ya kan? Dalam mobil pakai jas hujan, kalau nggak pakai payung kecil sih, Pak. Ya kan? Ini teman-teman nanti tinggal pilih. Mau cari yang kayak gimana, senengnya yang kayak gimana. Yang penting, yang tadi sudah digarisbawahi sama Om Kamal adalah wajib untuk test drive mobil yang lagi kalian incer. Apapun itu, nggak harus selalu Accord Maestro. Pokoknya lagi cari mobil bekas, wajib test drive supaya ketahuan ketahanan mesinnya kayak gimana, terus kaki-kakinya kayak gimana, setirnya kita handlingnya kayak gimana, AC-nya kayak gimana. Nah, kelistrikannya kalau misalkan perlu dicek juga nggak apa-apa, lampu-lampu nyala atau enggak, ya sen nyala atau enggak, kita injek rem, lampu remnya nyala atau enggak, itu wajib dicek juga ya Mas, walaupun kecil-kecil kayak gitu. Ya, nah, hal-hal sepele kalau kebanyakan juga ya bikin pusing juga. Benar. Kita buka bagasi, ternyata kadang suka ada bocor di lantai bagasinya. Nah, itu kadang suka kelewat tuh sama teman-teman. Itu juga perlu dicek juga. Nah, terakhir yang bakalan kita spill di mobil ini adalah kira-kira harus nyiapin budget berapa Om Kamal nih kalau misalkan kita mau beli Honda Accord Maestro yang dalam kondisi sehat. Itu biasanya range-nya di harga berapaan sih kalau misalkan untuk area Jabotabek lah katakanlah. Sebenarnya seperti itu, kalau ya. Honda Accord Maestro kalau kondisinya kita bilangnya bagus aja ya, Bagus, jangan istimewa ya. Layak pakai, nggak banyak jajan gitu ya. Kalau layak pakai nggak banyak jajan, pajaknya hidup ya mungkin di sekitaran 40-an lah. Itu ya yang memang makin banyak. kondisinya layak pakai ya. Artinya pasti minor atau minus-minus yang minor mah ada aja gitu ya. Pasti Tapi namanya mobil udah tua pasti ada minus-minus. Tapi nggak harus nyiapin budget gede banget gitu untuk ini ya. Insya Allah ya. Nah, oke. Teman-teman, nanti bakalan kita lanjut, kita kasih spill footage untuk seperti yang tadi kita janjiin, mesin,
terus cooling sistemnya, elektrikalnya, interiornya, sama spot-spot yang bagian sering bocor tuh Mal ya. Biasanya sebelah mana aja, nanti bakalan kita kasih spill. Sekali lagi, terima kasih Kamal buat waktunya. Jangan lupa dukung terus channel kita, Bengkel Kava Bogor. Nah, ini footage yang tadi gue bilang, yang bakal gue kasih tahu apa-apa aja yang lu perhatiin ya kalau mau ngambil Honda Maestro. Sini. Nah, ini nih cooling system nih. Ini biasanya di yang kayak gini, kalau ada bercak-bercak, ini ada kemungkinan ada bocor. Nih kayak gini nih. Nah, ini ada bercak kan, ini bekas bocor nih kalau ini karena waktu itu udah kita rapiin. Terus lu perhatiin nih rembes-rembes oli ini nih, dia parah nggak rembesnya? Sini, terus di bawah ini, ya kan? Terus ini nih yang terpenting nih, masuk lumayan penting juga nih, pompa power steering kan ya. Ini pompa power steering tuh di bawahnya tuh alternator, di bawahnya banget tuh alternator. Jadi kalau ini bocor, netes ke alternator jebol. Dan ini udah kejadian di mobil ini. Ini bocor, netes ke situ, alternator nggak ngisi, mogok di jalan. Terus kalau selang bypass dari belakang nih, di belakang sini nih, posisinya dari sini nih, lo lihatnya nih. Nah, tuh, ini juga kan tuh lihat banyak bekas-bekasnya kan, tuh, banyak bekas-bekas bocor situ. Nah, kalau nyala AC, idle-nya ngedrop, ini tersangka utamanya nih. Ini ISC-nya nih dia nih. Ini ISC. Jadi kalau lo nyari Maestro nyalain AC, nggak boleh turun dia idle-nya. Turun sedikit masih oke lah, toleransi. Tapi kalau sampai ngedrop, nah ininya nih yang bermasalah. Bisa karena cuman kotor, bisa juga ininya rusak. Gitu. Kita dengerin sekarang suara mesinnya ya. Mudah-mudahan kedengeran jelas nih suara mesinnya. Segini tuh kategorinya lumayan halus ini suara mesin. Lumayan halus lah, nggak kasar. Mungkin nanti di video hasilnya agak sedikit lebih keras suaranya ya. Tapi segini tuh kondisi normal.